Hai, balik lagi dengan gue Mika di channel ini. Jadi sesuai judul, seperti biasa gue akan ngebahas Tensura Season 4 episode 17 kali ini. Dan ya nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Episode ini dibuka dengan Grand Plan yang persiapan rencananya lah. Kayak dia mau ngapain aja, nyebut beberapa nama Demon Lord apa segala macem. Hingga ya mengumpulkan army yang lumayan banyak juga ya. Walaupun ya army banyak begini jatuh-jatuhnya jadi korban juga, nggak terlalu berguna. Yang paling berguna pastinya Grand Plan. Dan pada akhirnya dia juga meluk Maria yang ternyata tuh dipakai sihir nekromansi ya. Jadi aslinya Maria memang udah mati. Itu mayatnya cuman ya kayak puppet aja gitu. Dan nggak tahu kenapa dia diikutkan dalam perang ini. Mungkin karena memang kekuatannya masih ada, makanya dimanfaatkan oleh Grandpa agar bisa membantu ya menyelesaikan perang ini gitu terhadap Luminas. Dan yang menarik di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pertemuan Elmesia dengan Demon Lord Leon. Elmesia ya perwakilan pemimpin dari negeri Sarion ya, dengan Demon Lord Leon yang menarik ya, karena ternyata mereka punya hubungan sedekat ini sebagai teman ya. Dan ini gue nggak ingat apakah pernah diperlihatkan sebelumnya. Intinya adalah ngejokes atau apa. Tapi yang paling penting di sini yang Leon sampaikan adalah dia menanyakan tentang anak-anak akademi yang akhirnya setelah berbincangan mengenai kepercayaan dan segala macam, akhirnya si Elmesia, hampir salah nyebut, Elmesia tuh akhirnya menyetujui untuk membantu Leon dan menyebutkan anak-anak itu kalau misalnya anak-anak itu ada gitu di Tempest. Dan terutama tentang Chloe juga yang ternyata si Elmesia udah tahu. Ini menarik banget. Dan berdasarkan level percakapan mereka, kayaknya mereka memang udah kenal udah lama, bahkan pas zaman-zaman si Leon masih jadi pahlawan sebelum jadi Raja Iblis. Dan ya, dia juga ngasih info kalau misalnya yang sebenarnya paling mencurigakan di antara kedua negara ini, yaitu antara Tempest dan Rubelios, ya si Corpso Family gitu, karena mereka memang merencanakan sesuatu terutama dalam penyerangan Rubelios itu sendiri ketika festival musik tentunya. Di sini juga disebutin si Guy Crimson yang kayaknya bakal terlibat ya. Gua nggak tahu kenapa dia bisa terlibat, kenapa dia ya, tapi dia emang dimentok dan suka-suka hati sih. Yang dimana nanti akan gue jelaskan juga di akhir episode. Jadi ya udah, langsung tanpa lama-lama ya, perang di Katedral Rubelios itu langsung terjadi begitu saja. Dalangnya jelas Grandpa masuk dengan pedang dia yang selama ini kita perlihatkan sebagai background ya selama ini ya. Akhirnya dipakai juga, dan kekuatan dia juga lumayan hebat ya, bahkan bisa nyerap itu disintegration dan diserang balik gitu pakai pedang dia. Ini luar biasa kuat sih kelihatannya. Dan ya udah, terus kemunculan si Razul juga, si Insect Razul itu yang gue bilang mirip Zegionnya di episode sebelumnya, memang mirip sih. Bahkan Rimuru juga sempat nyebutin Zegion dan Aptito ya, yang dimana ya kalau gue baca-baca bukan kemungkinan mereka tuh nggak akan muncul di arc ini, tapi bakal muncul di next arc yang nggak tahu ya. Next arc itu apa ya, gue lupa ya, apakah Eastern Empire atau apalah, tapi gue lupa. Jadi ya udah, dengan di sini Rimuru mempercayakan pertarungan melawan Razul itu sama Shion dan Diablo. Dan ya Grandpa di sini sebenarnya nggak face-to-face lawan Rimuru, agak nge-cheat juga dia, yaitu membawa orang isekai yang dia brainwash gitu buat melawan si Rimuru. Dan pada akhirnya ya Grandpa akhirnya harus berhadapan dengan Hinata. Nah, ini agak bahaya karena sebelumnya dikasih tahu juga sama Luminas kan di episode sebelumnya kalau misalnya Hinata tuh nggak akan bisa ngalahin Grandpa. Karena Grandpa itu ya levelnya udah beda gitu, terutama orang yang lahir dari telur pahlawan itu kekuatannya memang levelnya udah berbeda, dan Hinata nggak akan bisa ngalahin itu sebagai orang yang berevolusi ke orang suci, nggak akan bisa. Dan ini menarik, gue juga lumayan khawatir bagaimana kelanjutannya antara Hinata dan Grandpa. Dan ya semoga kita lihat aja lah ke depannya ya. Gue nggak mau berteori terlalu banyak karena nanti malah kepanjangan. Dan kita beralih dulu sebentar ke tempatnya itu ya, tepatnya tubuhnya pahlawan itu disimpan sama Luminas yang lagi duduk di situ, dan muncullah Clown Pierrot ya, si Laplace sama Woodman bersama Maria, dan pada akhirnya ya clash lah mereka di situ ya. Betul, gue pengen nyampein ya, di sini salah satu bawahannya Luminas tuh yang rambut blonde warna Ashley itu ya, yang kayak pop gitu atau paus gitu, yaitu nge-mention kalau misalnya si Laplace itu adalah orang yang ngehabisin kakaknya, which mean kakaknya itu yang ada di season 2 ya kalau nggak salah, ketika pulang dari Walpurgis, yang dimana mereka mengira itu adalah Demon Lord Valentine, padahal bukan, itu adalah bawahannya. Valentine kan mate-nya kan ternyata kan.
Nah, jadi ini balas dendam yang gue cuma mengingetin aja kalau misal orang yang disebutkan dalam dia sebagai kakaknya dari Paus itu ya si Valentine palsu itu alias kakaknya sendiri yang mati di tangan Laplas di season 2 ketika pulang ke Ruberius itu. Dan ya pertarungannya itu terus dengan gampang dialihkan perhatian begitu saja Maria soal Luminas yang agak gimana gitu, kelihatannya kayak Luminas pengen serius ngelawan tapi ngelawannya kayak cuma lempar-lempar laser doang gitu. Dan ya Yuki dengan santainya ya nyamperin Archamber itu ketika mereka lagi teralihkan perhatiannya ya langsung ambil aja gitu, gampang gitu membuka segel bagi dia. Balik lagi ke pertarungan antara Diablo dan Razu yang dari awal Diablo tuh udah teralihkan sama sesuatu ya yang muncul di ujung Ruberius ya, alias ada penyusup lah basically. Dan ya tanpa lama-lama lagi ya Rimuru akhirnya ngasih izin ke Diablo untuk urus lah itu masalah tuh ya, apapun itu ya, sampai diperingatin Rafael juga kan. Akhirnya ya Sion kerja sama Rangga buat ngalahin Razu. Jadi kita udah lama ya nggak ngeliat kombin Sion sama Rangga ya, karena dari season 3 tuh yang di highlight tuh ya si Gopta sama si Rangga kan yang fusion jadi satu kan. Akhirnya kita bisa lihat Sion naikin Rangga lagi, dan menarik apakah kombinasi kekuatan mereka nanti bakal kayak gimana. Dan ya salah satu main highlight di episode kali ini yang sebenarnya gue males agak bahasnya. Kenapa? Karena gue udah bahas sebelumnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah pertarungan Rain lawan Diablo alias Primordial Blue lawan Primordial Noir, hitam lawan biru lah. Yang fun fact, beberapa hari ya seminggu lalu lah, ketika Tensura tuh nggak tayang ya, Jumat lalu tuh pertarungan antara ya Rain sama Diablo ini tuh bocor ya, terutama dari anunya Crunchyroll. Fun fact, gue udah bikin bahasannya, udah ada view-nya juga. Sehari kemudian diblokir. Yang diblokir sama siapa ya? Sama Bandai Namco. Memang aneh-aneh aja tuh Bandai Namco. Padahal gue udah tutupin videonya sedemikian rupa biar hampir nggak kelihatan gitu. Gue berusaha buat ngasih lihat sedikit aja, tetap kena blokir loh. Jadi gue nggak tahu nih ngedit videonya apakah bakal kena blokir juga ketika gue mau perlihatkan pertarungan Diablo sama Rain. Tapi ya udah. Jadi intinya gue udah bahas sebelumnya, terutama animasi apa segala macam. Gue udah bikin pembahasan, cuman videonya diblokir dan kalian nggak akan bisa lihat gitu. Padahal udah tayang sehari. Entah kenapa lagi keras banget ya itu kemarin yang Bandai Namco ya tuh ya. Tapi salah mereka sih, kenapa Crunchyroll juga bisa bocor itu pertarungan gitu. Dari awal gue udah bilang ini kayak disengaja gitu bocornya pertarungan Diablo lawan Rain gitu, karena terlalu convenient banget. Kemarin kan lagi nggak tayang tuh minggu lalu, tahu-tahu bocor gitu aja gitu, kayak ada yang sengaja bocorin gitu. Tapi ya ujung-ujungnya gue cari-cari di internet juga semua video yang yang munculin Rain versus Diablo itu, mau dari channel yang kecil lah atau apa, pokoknya yang nampilin bocoran itu ya hilang semua, jadi nggak ada sama sekali. Pintar, keras juga, tapi annoying. Karena apa ya, Bandai Namco bukan pertama kali ngelakuin hal kayak gini. Takutnya juga nanti video-video biasa juga kena gitu. Jadi lanjut aja, kayaknya gue bakal bahas ulang aja ya untuk pertarungan Rain sama Diablo, yaitu Primordial hitam Noir lawan Primordial Blue, yang dimana nge-mention di sini kalau misalnya si Primordial Biru tuh udah dapat nama Rain. Ya gue udah pernah sebutin kayaknya sih di sebelumnya kalau Rain tuh pasangan si Misery sama-sama mate-nya dari G. Crimson, Primordial Demon terkuat plus salah satu Raja Iblis terkuat gitu. Dan ya intinya adu mulut lah di sini ya, si Rain dewa-dewakan Shigi sebagai Primordial dan juga sebagai Raja Iblis terkuat, dan ngata-ngatain Rimuru yang kayak Yashu alias ya pokoknya kalau kalian udah tahu artinya ya udahlah. Jadi ngata-ngatain Rimuru ya di Lord kemarin sore ya, yang akhirnya itu nge-trigger Diablo juga buat ngabisin si Rain. Dan ya ujung-ujungnya saling menghina. Tapi Rain memang membuat poin yang menarik di sini, karena Diablo tuh dari awal itu kelihatan kayak males-malesan, nggak bikin faksi, bahkan ngetawain masalah inkarnasi ya dapat tubuh gitu. Tapi tiba-tiba sekarang jadi bawahan Rimuru ya. Sebenarnya masih misterius juga sih kenapa alasan dia belum mau sama Rimuru. Itu masih jadi pertanyaan buat gue juga, karena memang ada alasannya ya sesimpel dia memang pengen Rimuru karena yakin sama kekuatannya Rimuru lah, kepercayaan Rimuru lah. Tapi ya gue masih meragukan itu gitu sebagai main utamanya dari Diablo, jadi masih misterius juga rencananya itu sebenarnya apa gitu. Pada akhirnya ya gedut lah, dan animasinya gue nggak usah pertanyakan, ini kayak ngereplika pertarungan Diablo lawan John ya alias Carrera ya ketika di Hell, di neraka itu. Di sini juga lebih smooth dikit lah, dan animasinya fine-fine aja, walaupun ya gue berharap pertarungannya dia bisa lebih panjang ya. Kebiasaan lah pertarungan di Tensura kata-kata pendek-pendek, sayang banget gitu.
gue bakal bisa lebih panjang dan bisa lebih ekspor lagi kekuatan karakternya, yang pada akhirnya ya jatuhnya malah ngeledek doang, hina-hina doang. Dan ya udah, si Blue itu ketinggian ya egonya ya, sampai berpikir bisa ngalahin Diablo dengan begitu aja, dan menganggap Diablo tuh belum membangkitkan kekuatannya sepenuhnya karena baru inkarnasi. Ya memang kalau dihitung dari timeline, memang si Rain itu memang duluan inkarnasinya dibanding Diablo. Cuman kan ya endingnya kalian lihat sendiri, habis-habisan berantem sama Diablo itu cuman ngeluarin multi disintegration ya, dan ya udah habis lah itu si Rain, begitu aja gitu. Animasinya oke lah, dan gue gak ada komplain dengan hal ini, walaupun gue memang berharap lebih panjang. Dan ya udah, akhirnya Diablo ngeledek lah si Rain karena begitu doang gitu. Udah inkarnasi, udah bahkan diledek juga si Rain itu lebih lemah dibandingkan Testarossa sebelum berinkarnasi, alias sebelum dikasih nama. Si Rain ini masih lebih lemah dari Testarossa. Itu gila sih. Primordial putih belang jauh lebih kuat dibanding Primordial biru Rain yang udah dikasih nama, yang udah dapat kekuatan lebih, masih kalah gitu. Dan ya ini ngebuktiin kalau misalnya level dia Rain tuh sampah gitu, udah nyombong dari tadi sampah gitu. Dan akhirnya Rain kabur lah sebentar, akhirnya muncul balik lagi bersama Gi. Gua nggak tahu tujuan dia muncul di sini buat apa, tapi akhirnya pertama kalinya face to face Gi lawan bukan nggak tahu Gi bakal Gi lawan Diablo, tapi mereka udah akhirnya ketemuan lagi setelah sekian lama ya, si Gi sama Diablo. Jadi gue lupa nge-mention juga kalau misalnya di salah satu percakapannya juga menyebutkan kalau misalnya Diablo tuh pernah seri lawan Gi Crimson. Gue nggak ingat gue pernah bacanya atau enggak, tapi memangnya begitu. Diablo salah satu yang terkuat juga, cuman ya berbeda dengan Primordial lain nyari kekuatan, nyari tubuh, nyari inkarnasi. Diablo kayak malas-malasan aja gitu. Jadi menarik juga buat dilihat apakah kedepannya bakal bertarung ya Gi antara Diablo. Mungkin itu aja sih yang pengen gue highlight dari episode kali ini ya, biar gak kepanjang juga. Intinya episode kali ini jauh lebih baik ketimbang episode kemarin yang ngebahas Granville. Gue masih kurang suka sih, dari penulisannya, dari pacingnya, dari penempatannya juga salah gitu. Gue ngerti episode itu memang perlu buat memperkuat motifnya Granville itu buat apa, cuma ditempatkan di tengah-tengah begitu, terutama ceritanya yang memang kurang emosional ya, menurut gue kurang aja gitu episode kemarin gitu. Tapi surprisingly view-nya lebih banyak dibanding ketika gue ngebahas Leon sama Chloe ya, masalah kontroversi itu. Tapi ya udahlah ya episode kali ini pacingnya jauh lebih baik, jauh lebih enak lah ya. Dan kita juga langsung gak bertele-tele, langsung dia gelut aja udah gitu. Jadi build up sebelumnya sudah cukup gitu. Di titik ini kita tinggal lihat ke depan bagaimana, dan bagaimana si Yuki juga memanfaatkan senjata rahasianya Luminas alias harta karunnya Luminas itu bakal kayak gimana. Firasat gua yang muncul di openingnya itu yang mirip kayak, bukan mirip sih, memang pahlawan yang muncul di opening itu pakai armor itu, kemungkinan ya ini senjata yang dibangkitkan sama Yuki kemungkinan adalah dia. Dan Chloe masih menjadi misteri di sini ya, misteri buat yang nonton sih. Buat gue sih nggak jadi misteri lagi. Gue cuma pengen tahu kapan dia bakal beraksi gitu. Apakah nanti bakal ada hubungannya dengan Hinata dan segala macamnya, kita lihat aja ke depannya nanti gimana. Semoga adaptasinya ketika dia melakukan apapun itulah bagus dan emosional gitu, karena itu adalah gue akan bilang aja sekarang, Chloe itu adalah karakter penting di arc ini, bahkan terpenting di seriesnya. Sama kayak pahlawan itu juga yang kemungkinan bakal jadi villain ya, itu sama pentingnya untuk arc ini. Jadi intinya gue suka sama episode ini, perkembangannya ya nyantai gitu, biasa aja gitu, tapi ya enjoyable banget, dan pacingnya juga jauh lebih bagus ketimbang episode sebelumnya gitu. Banyak momen-momen seru juga, terutama momen yang bikin gue kaget sih mungkin pertemuan Elmisia dengan Demon Lord Leon ya, yang gue gak nyangka mereka tuh saling kenal gitu. Karena seingat gue gak pernah ditampilin sebelumnya ya, gak tahu sih kalau gue lupa ya, mohon maaf ya. Dan juga ya pertarungan Rain lawan Diablo ya, sebelumnya gue udah bahas tapi diblokir videonya, akhirnya gue bahas lagi sekarang. Yang pertarungannya tuh ngebuka peluang baru yang bikin gue gak sabar. Kapan semua Primordial Demon ngumpul di satu scene? Entah itu mereka mau gulut atau apa terserah lah, tapi kapan mereka ngumpul di satu scene dan akhirnya menunjukkan ya ini loh, semua Primordial akhirnya udah lengkap juga. Hitungannya semuanya udah inkarnasi lah. Gue gak sabar pengen nunggu itu, karena Testarossa, Carrera sama Ultima tuh masih ditempes lah hitungannya ya. Walaupun Testarossa lagi dewan, si rapat dewan ya, si Ultima sama Carrera yang masih ditempes gitu. Kapan mereka join sama Diablo dan ngumpul semua di situ. Si Misery juga nggak tahu kemana, mungkin masih ditinggal di kastilnya Velzard ya, di markasnya Gi mungkin.
nggak tahu kemana, tapi ya semoga ngumpul di satu scene, entah mau gulat mau apa terserah mereka, tapi ya nggak sabar lah mungkin itu. Dan juga nggak sabar ngeliat apa yang bakal dilakukan Rimuru ke depannya, karena di sini Rimuru kelihatan kayak side karakter banget ya, yang benar-benar naik banget. Jadi ya udah, sekian dari gue, terima kasih, sampai jumpa di pembahasan Tensura lainnya, bye bye.